para Bahaners, gimana nih kabarnya? Kali ini saya akan rangkumkan film yang paling laris di Korea di tahun 2021 ini. Film ini mendapat 2 juta penonton waktu penayangannya. Film ini berlatar belakang tentang runtuhnya negara Somalia ke dalam kerusuhan dan perang saudara pada awal tahun 1990-an yang melibatkan negara Korea di dalamnya. Ya, ini adalah aksi seorang diplomat dari negara Korea yang harus berjuang keluar dari perang saudara yang ada di Somalia. Penasaran apakah diplomat ini akan berhasil dengan aksinya? Yuk langsung saja kita saksikan, inilah Escape from Mogadishu. Skin bermula dengan narasi pada tahun 1980 di mana negara Korea Selatan belum diterima sebagai anggota PBB. Benua Afrika memegang suara terbanyak di PBB, menjadi tempat persaingan diplomatik antara dua negara Korea. Lebih tepatnya konflik itu berada di Mogadishu, ibu kota Somalia. Lalu Skin berpindah di mana kedatangan konselor Kang. Konselor itu sendiri adalah staf anggota intelijen yang kedudukannya satu tingkat di bawah dubes ya. Konselor Kang pun akhirnya bertemu dengan dubes Korea Selatan, yang ternyata ia hanya mengambil koper konselor Kang yang berisikan cenderamata yang ditujukan untuk Presiden Somalia, dan dubes Korsel meninggalkan konselor Kang seorang diri di sana. Di perjalanan menuju istana Presiden, nasib sial menimpa mereka. Ya, mereka dibegal di jalan dan koper isi cenderamata itu adalah tujuan perampokan itu. Kemudian sebelum pergi, salah seorang pembegal menembak dan menyebabkan mobil itu pun tidak bisa berjalan. Namun karena pentingnya pertemuan itu, Dubes Han rela harus berlari ke istana Presiden. Namun perjuangannya terbilang sia-sia karena keterlambatannya. Presiden Barre membatalkan janjinya untuk bertemu. Dan yang bikin Dubes Han jengkel karena ia telah melihat Dubes Korea Utara bernama Kim terlihat di sana. Ternyata dengan Dubes Korea Utara lah pertemuan selanjutnya Presiden Barre. Lalu Skin berpindah pada pembegal yang ternyata bekerja sama dengan kubu Korea Utara. Konselor Taejeon dari Korea Utara terlihat memberikan imbalan pada pembegal karena berhasil mencuri koper dan membuat mobil dubes Korea Selatan tidak bisa berjalan. Saat di rumah dubes pun mereka berdebat, yakin kejadian tadi siang adalah ulah Korea Utara. Lalu konselor Kang memberikan foto pada dubes Han yang didapatkannya dari mata-mata. Foto yang berisikan warga Somalia yang sedang memegang senjata AK-47 yang diyakini itu adalah buatan Korea Utara. Itu adalah hal yang wajar karena di Afrika saat itu terjadi perang yang dapat terjadi kapan saja. Lalu keesokan harinya, Dubes Han menemui Menteri Luar Negeri Somalia. Lalu ia pun mengangkat isu bahwa Korea Utara lah yang mempersenjatai para pemberontak Afrika. Namun Menlu itu mengalihkan pembicaraan dengan memberitahu bahwa pihak Korea Utara telah bekerja sama dengan Menteri Somalia yang lain. Ia pun menawarkan mungkin Korea Selatan bisa mendapatkan suaranya dalam upaya keanggotaannya dalam PBB. Ia meminta semacam uang saku untuk 2 anaknya yang sedang bersekolah di Amerika sejumlah 50.000 US dollar. Dubes Han dan konselor Kang pun berdebat tentang ketersediaan uang. Namun tiba-tiba konselor Kang melihat lagi-lagi pihak Korea Utara tengah berada di situ. Terlihat pihak Korea sedang memberikan bingkisan yang entah apa isinya pada pihak Somalia. Mereka pun mengejar Dubes Kim yang bersama konselor Taejeon. Dubes Han meminta untuk bermain bersih, namun Dubes Kim bilang, apakah memfitnah kalau Korea Utara yang mempersenjatai pemberontak adalah bermain bersih? Dan setelah itu tiba-tiba terdengar suara tembakan di luar gerbang. Kerusuhan dimulai, pemberontak dan warga meminta pemerintah melepaskan pemimpin mereka yang ditangkap oleh pemerintah. Kepanikan terjadi di keluarga Dubes. Istri Dubes Han hanya bisa mengajak staf lainnya untuk berdoa. Lalu, tiba-tiba bel berbunyi dan terlihat seseorang yang menyembunyikan terluka parah. Mereka keluar dan mendapati ternyata dia adalah supir Dubes Han. Mereka pun membawanya masuk ke dalam rumah. Terlihat kejanggalan, supir itu memakai syal tanda pemberontak. Lalu bel kembali berbunyi, ternyata itu adalah para polisi yang sedang mencari para pemberontak. Di saat polisi hendak menerobos masuk untuk memeriksa rumah Dubes, beruntung Dubes Han dan konselor Kang datang. Dengan hak diplomatiknya, dan itu adalah area Korea Selatan, para polisi pun berhasil mereka usir.
Sekretaris Dubes pun bercerita tentang supirnya yang terluka. Dubes Han sedikit marah, harusnya tidak membiarkan mereka membawa masuk warga Somalia di masa rusuh sekarang ini. Namun saat ke atas ternyata si supir itu telah tidak berada di tempat tidurnya. Situasi hari-hari berikutnya semakin mencekam. Para pemberontak menghamburkan selebaran yang pasti sudah akan diterima oleh setiap kedutaan. Isi selebaran itu adalah himbauan Jenderal Aidit, pemimpin pemberontakan, untuk menanyakan kepada siapa bangsa asing berpihak. Idea of the United Congress of each nation is for the purpose of immoral and corrupt, or to support the people of friend or foe. Dubes Han pun berpikiran untuk memulangkan keluarganya. Namun saat mencari tiket keesokannya, tiket terjual habis, mungkin telah dimainkan oleh calo tiket. Dan konselor Kang yang mendapatkan tugas untuk mengambil uang tunai pun tak mendapatkan hasil karena semua bank ditutup akibat kerusuhan. Aksi massa mulai brutal, mereka mulai merusak properti dan kediaman para dubes asing, tak terkecuali Korea Selatan. Dubes Han yang diserang langsung menyuruh membakar semua arsip yang berhubungan dengan pemerintah Somalia. Beruntung mereka memiliki salinan kongres kerjasama dengan warga di awal mereka datang, dan kerusuhan di Dubes Korea Selatan pun mereda. Di malam harinya, konselor Kang meminta izin untuk mendapatkan bantuan perlindungan pada militer. Bersama staf kedutaan mereka mendatangi kantor polisi milik pemerintah Somalia. Awalnya, salah seorang polisi menyuruhnya pergi bahkan menodongkan pistol ke konselor Kang. Namun konselor Kang mengancam bahwa nama komisarisnya ada di daftar kontak kedutaan Korea Selatan. Dan bila kedutaan Korea Selatan dihancurkan, maka Somalia juga akan rugi karena tidak akan mendapatkan dana bantuan dari Korea Selatan. Dan itu berhasil. Konselor Kang pun pulang dengan membawa satu kompi satuan pengamanan dari polisi. Tahun 1990, pemberontak memasuki ibu kota Mogadishu. Dubes Han kembali ke bandara dengan menjual nama kalau dia adalah Dubes Korea Selatan. Namun itu sia-sia karena semuanya punya tujuan yang sama, yaitu keluar dari Mogadishu. Kecuali negara Korea Selatan mau mengirimkan pesawatnya sendiri. Tak hanya jalur udara, jalur darat pun dibatasi pergerakannya. Pihak Korea Utara yang mencoba keluar terpaksa kembali dengan hasil sia-sia. Keadaan semakin parah, perang di mana-mana. Imbasnya, seperti Korea Utara yang hanya bisa diam di kediamannya hingga kehabisan makanan. Malam itu, Dubes Kim melihat ada yang mendatangi rumahnya. Konselor Taejon meyakinkan bahwa mereka adalah kenalan yang diminta untuk mencari tiket. Ia pun membukakan pintu untuk mereka. Namun tiba-tiba konselor Taejon menerima tembakan di kupingnya. Mereka membawa beberapa orang yang niatnya malah menjara pihak Korea Utara. Ya, itu adalah pembegal. Konselor Taejon sempat mau melawan namun malah babak belur dikeroyok oleh para pembegal rampok itu. Beruntung kawanan pengkhianatnya menghentikan dan menyuruhnya kawanan pergi selepas mengambil harta Korea Utara yang tersisa. Tak memiliki apa-apa lagi, Dubes Kim pun memutuskan untuk bergerak. Ia berencana ke kedutaan Cina untuk meminta bantuan. Namun ketika sampai di kedutaan Cina, tak jauh beda dengannya, kondisi Dubes Cina ternyata tengah diserang oleh para perampok. Mereka pun segera berlari menjauhi area konflik itu. Mereka berjalan hingga berada di area kedubes Korea Selatan. Seperti membuang harga dirinya, Dubes Kim ingin meminta bantuan pada rivalnya itu. Dubes Kim dengan tanpa rasa tidak malu pun berteriak meminta pertolongan karena banyak anak kecil bersamanya. Tiba-tiba sekelompok orang bersenjata datang dan melihat orang di kedubes Korea Selatan. Aksi tembak-menembak pun terjadi. Beruntung penjaga Dubes Korea Selatan berhasil membuat para pemberontak itu kabur. Saat akan memasuki rumah, konselor Taejon melihat perdebatan antara konselor Kang dengan polisi penjaga yang meminta tambahan biaya untuk menjaga lebih banyak orang dan keperluan untuk membeli peluru. Dan dengan sisa makanan yang ada, mereka pun makan malam bersama.
Di tengah perjamuannya, konselor Kang meninggalkan tempatnya dan konselor Taejun pun mengawasinya, yang ternyata konselor Kang sedang mengambil foto kebersamaan mereka tersebut. Maka malam telah usai dan perbincangan antara kedua dubes itu pun berlangsung. Mereka membahas tentang siapa yang menyebar gosip dan siapa yang sebenarnya mendukung dalam pengadaan senjata untuk para pemberontak. Di sisi lain, Taejun melihat para penjaga meninggalkan kediaman dubes Korea Selatan itu. Sementara, konselor Kang ternyata tengah membuat surat konversi atau surat pembelotan palsu dari Korea Utara ke Korea Selatan. Itu pun diketahui oleh konselor Taejun yang langsung membakar salinan surat tersebut. Perkelahian pun terjadi, namun konselor Taejun yang masih babak belur berhasil dikalahkan oleh konselor Kang. Kedua dubes itu pun datang untuk melerai perkelahian dua konselornya itu. Konselor Taejun pun menceritakan apa yang dilakukan konselor Kang. Dan terlihat dubes Han sedikit kecewa karena bukan dengan cara itu seharusnya mereka berdiplomasi. Konselor Taejun juga bilang tentang kepergian para pengawal Korea Selatan. Jadi tidak ada siapapun yang melindungi mereka sekarang. Kedubes Han pun mengajak dubes Kim untuk bekerja sama mencari jalan keluar dari masalah ini. Bekerja sama hanya untuk saat ini saja. Dubes Han pun memiliki rencana untuk mendatangi kedutaan Italia karena mereka telah lama bekerja sama namun tidak bekerja sama dengan Korea Utara. Sehingga Korea Utara memilih untuk meminta bantuan pada kedutaan Mesir yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Mereka pun setuju untuk melakukan rencananya masing-masing. Keesokan paginya mereka pun melakukan rencananya. Namun di perempatan mereka berhenti karena terlihat para perampok bersenjata berada di kawasan itu. Konselor Kang meminta mobil Korea Utara untuk mundur. Namun ketika hendak mundur, banyak warga yang keluar meminta bantuan untuk mereka melarikan diri. Perampok bersenjata pun memberondong ke kerumunan itu. Konselor Kang pun berinisiatif untuk tancap gas saja meninggalkan para perampok. Mereka pun berpisah. Pihak Korea Selatan berhasil mendatangi kedubes Italia. Konselor Kang yang telah bertemu dengan dubes Italia bilang bahwa dubes Italia sedang menelpon pihak Korea Selatan. Dubes Han pun merespon kalau mereka bisa menelpon, mereka mungkin juga bisa berkomunikasi dengan pemerintah Korea Selatan. Namun saat telah tersambung, pihak Korea Selatan juga tidak bisa mengirimkan pesawatnya untuk menjemput mereka. Lalu, kedubes Italia datang menemui mereka dan menyampaikan bahwa akan ada pesawat medis dan dapat membawa anggota Korea Selatan. Namun mengingatkan tidak bisa membawa pihak Korea Utara untuk ikut bersama mereka. Itu karena pihak Korea Utara tidak menjalin hubungan diplomasi dengan negara Italia. Konselor Kang pun bilang andai saja pihak Korea setuju membelot kemarin. Namun, dubes Han langsung menyimpulkan dan bilang pada dubes Italia bahwa sebenarnya pihak Korea Utara telah membelot ke Korea Selatan. Sementara itu, dubes Kim yang berada di kedutaan Mesir yang penuh dengan orang juga tidak mendapatkan hasil. Mereka tidak bisa membantu karena orangnya saja tidak cukup untuk dievakuasi. Kita kembali ke dubes Han dan konselor Kang yang sedang mengomel kenapa ia masih mau membantu Korea Utara. Lalu tiba-tiba mereka didatangi lagi oleh kedubes Italia yang menyanggupi dapat mengevakuasi seluruh keluarganya berserta Korea Utara. Kembalilah mereka ke rumah dan dubes Han pun meyakinkan untuk Korea Utara yang selalu gengsi untuk ikut saja dengan Korea Selatan karena tidak ada gunanya bertahan di sini. Dubes Kim pun meminta buku pada dubes Han. Ternyata buku tersebut diperuntukkan untuk membuat tameng karena ditakutkan akan ada pemberontak seperti sebelumnya. Setelah beberapa saat azan zuhur berkumandang dan konselor Kang memutuskan inilah waktunya untuk mereka berangkat. Benar, saat mereka berjalan terlihat orang-orang sedang menunaikan ibadah sholatnya, membuat sedikit lengang dan mereka dapat bergerak dengan aman. Sampai di perbatasan yang dijaga oleh polisi pemerintahan yang pasti akan melakukan pemeriksaan. Konselor Kang menunjukkan bahwa dia adalah kedubes Korea Selatan yang mau meninggalkan Somalia. Namun sekretaris Gong yang berniat mengibarkan bendera putih malah tiang benderanya saja yang keluar dari jendela mobilnya. Itu membuat para penembak mengira itu adalah senjata. Mereka kembali dihujani peluru oleh tentara pemerintah. Mereka pun melarikan diri, namun mereka masih dikejar dengan mobil bersenjata berat. Karena desakan hujan peluru membuat mobil konselor Taejun banting setir dan membuat mereka terpisah dari rombongan lainnya. Mobil militer itu memilih mengejar konselor Taejun. Rombongan dubes Han pun diserang pemberontak dengan lemparan bom molotov yang membuat buku pelindung mobilnya itu pun terbakar.
Nasib baik, ternyata mereka telah dekat dengan kawasan kedutaan Italia. Saat akan menambah kecepatan, kap mesin mobil yang dikendarai Dubes HAM terangkat, menyebabkan ia panik dan mengerem mendadak. Itu membuat konselor Kang dan Gong yang di belakang terpaksa harus menabrak mobil yang menyebabkan mobilnya tidak bisa menyala lagi. Ternyata kawanan pemberontak masih mengikuti mereka. Dubes Han pun menyuruh untuk mengikutinya dengan membawa bendera putih. Saat berlari mendekati gerbang Dubes Itali, mereka kembali diberondong oleh pemberontak. Dan para militer Itali pun membalas tembakan dari para pemberontak. Dubes Han dan yang lainnya pun memanfaatkan situasi untuk berlindung di belakang mobil. Tak lama kemudian, terlihat mobil konselor Taejon yang tadi terpisah namun masih dihujani peluru masuk ke area Itali. Militer Itali pun memberikan peringatan untuk tentara Somalia pergi karena itu adalah area teritorial Itali. Suasana cukup tegang. Dubes Han memberanikan diri untuk berdiri dan bilang kalau dia adalah orang Korea. Tak ada hubungannya dengan konflik yang ada. Ia pun meminta Dubes Kim keluar dari mobilnya. Namun sayang untuk konselor Taejon, ia tertembak di sekujur tubuhnya. Dan keributan itu pun dapat diredam. Lalu konselor Taejon pun dikebumikan dengan hormat. Keesokan harinya, dengan perlindungan dari militer Itali, mereka pun dikawal menuju bandara. Tanpa ada hambatan sedikit pun, mereka pun terbang dan mendarat di airport Kenya di tahun 1991. Setelahnya, dua pihak Korea itu pun kembali menjadi saingan dengan menganggap tidak pernah terjadi kerjasama sebelumnya. Dan film ini pun tamat. Nah, gimana nih menurut kalian? Seru ya? Menurut saya Escape from Mogadishu ini adalah film yang menarik untuk ditonton karena bisa menampilkan keseimbangan antara drama dan aksi yang melibatkan elemen-elemen dari sosiopolitik. Film ini berhasil menghasilkan ketegangan yang melimpahkan dan menyampaikan pesan humanistik tentang kerjasama untuk membawa perdamaian. Dan ya, akhirnya saya pamit undur diri dulu. Jangan lupa subscribe channel ini agar kamu tetap dapat update review film terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!